hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar, selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap, sedia, dan selalu bangga, dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar, selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap, sedia, dan selalu bangga, dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa KS TV dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Dewi dalam acara Ngopi Ngobrol Inspiratif. Nah, kalau kita berbicara masalah pendidikan, memang tidak akan pernah ada habisnya. Nah, apalagi pendidikan sekolah menengah kejuruan. Nah, harus ada inovasi-inovasi yang terus dikembangkan dan prestasi-prestasi yang terus diraih agar sekolah itu tetap menjadi sekolah unggul dan memberikan mutu yang baik bagi siswanya. Nah, di sini berbicara masalah SMK, saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh seorang kepala SMK As-Salam Durenan. Nah, saya bersama dengan Bapak Arif Rifai, Sarjana Pendidikan. Halo Pak Arif. Halo juga Bu Dewi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita memulai talkshow, monggo kita minum kopinya Pak, biar kita lebih santai. Nah, karena ini namanya adalah ngopi, ngobrol inspiratif, jadi kita harus sambil ngopi, Pak ya. Iya, Pak Arif mungkin bisa diperkenalkan. Pak Arif adalah kepala sekolah dari SMK As-Salam Durenan. Monggo diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Rifai, Sarjana Pendidikan, selaku kepala sekolah SMK As-Salam Durenan. Mulai aktif sebagai kepala sekolah itu tahun 2023, jadi mungkin masih 2 tahun berjalan ini. Ya, Pak ya. Jadi 2 tahun menjadi kepala sekolah di SMK As-Salam. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh tentang SMK As-Salam Durenan Trenggalek, kita lihat dulu profil dari SMK As-Salam Durenan. SMK As-Salam Durenan merupakan SMK pondok pesantren terbesar se-Kabupaten Trenggalek dengan siswa sebanyak 385 siswa. SMK As-Salam Durenan
menjadi rujukan pendidikan jenjang SMK yang kreatif, inovatif, serta berakhlakul karimah. SMK As-Salam Durenan berdiri pada tahun 2016 di lingkungan yang asri seluas 1,5 hektar. SMK As-Salam Durenan turut menjadi bagian dari 4 SMK terbesar dari 31 SMK swasta se-Kabupaten Trenggalek. Untuk memenuhi kebutuhan kerja di dunia industri, SMK As-Salam memiliki 4 program keahlian, yaitu bisnis digital, desain komunikasi visual, layanan perbankan, serta rekayasa perangkat lunak. Masing-masing program keahlian didukung oleh fasilitas praktek yang lengkap untuk menunjang kesiapan kebutuhan kerja setelah lulus SMK. SMK As-Salam memiliki 14 ruang kelas, 4 ruang praktek, bisnis center, komputer grafis Core i7. Kegiatan pembelajaran di SMK As-Salam Durenan tidak hanya berbasis pada teori di dalam kelas, melainkan siswa juga dibekali dengan keterampilan belajar langsung di dunia industri. Siswa juga dibekali dengan berbagai keterampilan seperti menjahit, produksi sandal jepit, fotografi, videografi, serta sablon dengan berbagai souvenir sebagai wujud nyata implementasi SMK Entrepreneur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Rifai SPD, Kepala SMK Terpadu As-Salam Durenan. Visi kami yaitu terwujudnya peserta didik yang agamis, produktif, kreatif, dan berjiwa wirausaha. Siswa-siswi SMK Terpadu As-Salam Durenan dibekali berbagai ilmu kejuruan yang sudah disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan di dunia industri. Sehingga lulusan SMK Terpadu As-Salam Durenan memiliki bekal untuk siap kerja, siap berwirausaha. SMK Terpadu As-Salam Durenan hebat, luar biasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK As-Salam Durenan adalah salah satu SMK berbasis keagamaan, sehingga dalam prakteknya siswa juga banyak dibekali dengan berbagai ilmu agama. SMK As-Salam Durenan selalu melakukan pembiasaan sholat duha berjamaah serta mengaji yang diikuti oleh seluruh guru dan siswa sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Mari bergabung bersama kami menjadi bagian dari keluarga SMK As-Salam Durenan. SMK bisa, SMK hebat, SMK As-Salam Durenan jaya luar biasa. Video profil SMK As-Salam Durenan Trenggalek telah kita lihat bersama dan kita lanjutkan dengan membahas bagaimana dan inovasi apa yang ada di SMK As-Salam Durenan. Nah Bapak, mungkin di awal ini kita bisa Bapak jelaskan tentang profil dari SMK As-Salam Durenan. SMK As-Salam Durenan itu berdiri tahun 2016 dan sekarang 2024, berarti masih berjalan 8 tahun. Alhamdulillah siswanya hari ini adalah terbesar SMK Ponpes se-Trenggalek dengan jumlah 370 siswa
dan nomor urut untuk SMK se-Trenggalek swasta itu adalah nomor urut nomor 4. Ya, berarti peringkat 4 ya Empat, dari kategori jumlah Kategori jumlah siswanya. siswa. Ya, seperti yang disampaikan Pak Arif bahwa SMK As-Salam itu adalah SMK yang berbasis pondok pesantren. Nah, jadi pengen tahu ini Pak, bagaimana penerapan pondok pesantren di SMK As-Salam? Untuk pondok pesantren As-Salam itu menerapkan sistem terpadu, yaitu perpaduan antara salaf sama kholaf. Artinya di situ salaf itu adalah metodenya dengan klasik tapi disertai dengan pendidikan formal. Jadi dua-duanya dapat ilmu dunia dan ilmu akhirat. Iya, jadi ada ilmu agama, kemudian ada ilmu umumnya. Ya, berarti untuk pendidikannya sendiri ada madrasahnya ya Pak ya? Iya, ada. Itu malam hari ya Pak? Malam Atau hari. malam hari ya? Iya. Iya. Kalau SMK As-Salam itu berbasis pondok pesantren, kemudian kita juga ingin tahu lebih jauh lagi tentang jurusan apa sih yang ada di SMK As-Salam? Di SMK Salam itu terdapat 4 jurusan. Yang pertama adalah DKV, Desain Komunikasi Visual. Yang kedua adalah dulu namanya BDP, Bisnis Daring dan Pemasaran, sekarang diganti BD atau Bisnis Digital. Kalau dulu yang ketiga adalah PKM, Perbankan dan Keuangan Mikro, yang sekarang diganti kelas 2 kelas 1 itu namanya Layanan Perbankan. Oh iya. Yang satu RPL. Ya, dari keempat jurusan Pak ya, dari 4 jurusan yang telah Bapak sampaikan itu untuk saat ini itu jurusan yang paling favorit bagi siswa itu apa Pak? Untuk sementara ini tahun ini yang masih menjadi favorit itu adalah Desain Komunikasi Visual sama Bisnis Digital. Oh iya, berarti yang berbau digital ya Pak. Digital. Selanjutnya Pak, seperti yang digalakkan pemerintah itu adalah wajib belajar 12 tahun. Nah tentunya kita yang berada di SMK itu adalah pendidikan akhir ya Pak. Di SMK itu tentunya ada inovasi-inovasi karena kita harus mengentaskan pendidikan anak sampai lulusan SMK. Nah, mungkin ada beasiswa-beasiswa Pak yang diberikan oleh yayasan mungkin atau beasiswa-beasiswa yang diberikan pemerintah untuk siswa di SMK As-Salam. Yang pertama biasanya itu adalah PIP kalau dari pemerintah untuk seluruh siswa, biasanya yang mendapatkan PIP itu. Nanti diharapkan supaya melanjutkan mendapatkan KIP, biasanya seperti itu kalau sekolah semuanya. Untuk sekolahan itu tidak pernah menarik biaya uang gedung, tidak menarik SPP, tidak ada. Itu mungkin sangat meringankan kepada siswa-siswi kita yang memang ekonominya menengah ke bawah, bahkan ke bawah lagi. Oh seperti itu Pak ya, jadi banyak keringanannya. Uang gedung tidak ada kan, kalau kita melihat uang gedung itu kan jumlahnya juga tidak sedikit ya Pak ya. Kemudian Pak, karena SMK As-Salam Durenan Trenggalek itu merupakan SMK yang berbasis pondok pesantren. Nah, apakah siswa yang mendaftar di SMK As-Salam itu semuanya harus asrama atau mungkin ada yang istilahnya mukim atau pulang pergi dari rumah ke sekolah itu Pak? Ada 2 sistem itu. Yang pertama adalah yang mukim ada, yang duduk dari rumah itu ada. Jadi kita kalau untuk madrasah diniyahnya itu tidak menutup untuk teman-teman atau siswa-siswi kita yang duduk untuk mengaji di malam hari. Karena ngajinya malam hari tidak terlalu repot. Iya. Jadi santai. Iya. Kalau jadi ada 2 metode ya Pak ya, ada boleh mukim, boleh duduk. Dan itu untuk mengajinya malam hari ya, berarti kan tidak mengganggu kegiatan KBM yang biasanya sampai jam 1, jam 2 masih ada kesempatan untuk istirahat. Nah, kemudian Pak, kalau yang namanya SMK ya, sekolah menengah kejuruan labelnya, itu pasti ada kerjasama dengan dunia usaha, kemudian ada kerjasama dengan dunia industri atau industri dan dunia kerja. Nah, untuk SMK As-Salam itu kerjasama idukanya dengan siapa saja Pak, mungkin bisa dijelaskan?
Kalau idukanya mungkin hampir sama sekolah-sekolah yang ada di Trenggalek. Yang pertama Indobismar, yang kedua adalah Maspion, yang ketiga KSTV sama Aula itu yang terbesar. Aula. Oh, berarti majalah nih ya, Majalah Aula atau air minum Aula itu ada juga. Iya. Terus untuk ini Pak, untuk praktek kerja industri siswa, prakerin atau praktek kerja lapangan itu seperti apa Pak? Kan ada yang mukim di pondok, kemudian ada yang duduk, berarti kan sedangkan jam praktek kerja lapangan itu kan tidak tentu, berarti misalkan sampai jam 5, jam 4 itu tidak apa-apa ya Pak? Tidak apa-apa, karena sistem kita itu adalah untuk prakerin, untuk yang mukim itu kita carikan untuk praktek di dunia industri itu yang dekat dengan sekolahan atau dekat dengan pondok. Untuk yang duduk mungkin agak jauh perjalanannya. Tuh. Iya. Kalau dari sebaran siswa sendiri Pak, karena itu kan pondok pesantren ya, apakah ada siswa yang jauh, mungkin yang dari wilayah pegunungan atau yang dari luar kota mungkin ada? Ada, kalau yang dari luar kota itu Kediri ada, bahkan kemarin itu ada satu siswa yang dari Irian Jaya. Itu aslinya tapi asli Jawa, tapi besar di sana, besar di Irian Jaya. Iya, dan orang tua mungkin di sana. Nah, lebih nyaman kalau menitipkan anaknya di pondok, seperti itu. Nah, kalau dari wilayah pegunungan mungkin wilayah Trenggalek itu daerah Munjungan, Dongko, Bendungan itu mayoritas yang mukim itu dari wilayah tersebut. Oh iya, yang ada di asrama pondok pesantren ya. Iya. Pemirsa, sebelum kita mengulik lebih jauh atau kita membahas lebih jauh tentang SMK As-Salam Durinan, tetap di Ngopi Ngobrol Inspiratif. Jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maston Ismail, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek, mengucapkan selamat dan sukses atas di launchingnya KSTV Biro Trenggalek di SMK Islam 1 Durinan. Semoga dengan Basnas bisa bekerja sama untuk sama-sama memberikan informasi kepada warga masyarakat tentang bagaimana upaya kita untuk membantu masyarakat yang tidak mampu agar dia bisa lebih sejajar dengan sesamanya. KSTV dan Basnas semoga bisa saling bahu-membahu untuk ikut membantu memakmurkan warga masyarakat. Selamat, semoga Allah meridhoi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul Anam, Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, mengucapkan selamat atas grand opening studio KSTV Biro Trenggalek di SMK Islam Durinan. Semoga mampu menghadirkan berita-berita yang aktual, update, dan terpercaya. Kami berharap mudah-mudahan KSTV mampu menjadi sarana edukasi bagi masyarakat, sarana promosi bagi pengusaha UMKM di Kabupaten Trenggalek dan sekitarnya. Sekali lagi saya ucapkan selamat, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan membersamai dalam setiap langkah perjuangan menuju puncak kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa KSTV dimanapun Anda berada, kembali lagi kita di Ngopi Ngobrol Inspiratif. Dan sebelum kita lanjutkan ngobrol kita dengan Bapak Arif Rifai selaku Kepala dari SMK As-Salam Durinan, kita ngopi dulu Pak. Ya, kita ngopi lagi. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang profil SMK As-Salam Durinan, kemudian bagaimana penerapan pondok pesantren di SMK As-Salam Durinan, kemudian bagaimana kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri atau IDUKA. Nah, kembali kita membahas tentang SMK As-Salam Durinan. Nah, kalau tadi kita sudah bicara tentang DUDI Pak ya, pastinya siswa setelah lulus dari SMK itu ada penyerapan ke dunia kerja. Nah, apakah mungkin sekolah juga memfasilitasi untuk penyerapan tenaga kerja itu? Seperti apa?
Alhamdulillah untuk penyerapan itu kita mencarikan di sekitar Trenggalek saja, tidak jauh-jauh, supaya apa? Biasanya kan orang tua itu khawatir kalau anaknya pergi jauh tidak pulang. Ada yang kedua itu biasanya mbok-mbokan, istilahnya seperti itu, masih perlu ditemani oleh seorang ibu kan. Seperti itu. Yang dikhawatirkan, maka kita carikan dunia industri yang sekitar Trenggalek saja untuk kita selalu update tempat-tempat mana yang memang siap untuk kita tempati sebagai dari siswa-siswi kita. Iya. Kemudian kalau di SMK As-Salam itu ada bursa kerja khusus Pak ya, Ada. yang memfasilitasi anak, mungkin kalau ada lowongan seperti itu ada gitu. Ada. Nggih. Seperti apa mungkin pengelolaannya untuk bursa kerja khusus itu? Biasanya yang kita gunakan itu adalah untuk bursa kerja khusus itu membuat grup dulu di WA. Setiap ada dunia industri yang masuk ke kita langsung koordinir menjadi satu, dan untuk selanjutnya nanti dilatih supaya bisa masuk di dunia industri, itu saja. Oh, seperti itu. Nggih. Selanjutnya Pak, kalau di sekolah, di SMK terutama dimanapun sekolahnya ya, pasti ada bakat minat yang harus dikembangkan oleh siswa. Nah, mungkin Bapak bisa menceritakan bagaimana prosedur pengembangan bakat minat yang ada di SMK As-Salam. Untuk bakat dan minatnya siswa itu yang pertama adalah kita mengadakan pelatihan menjahit. Jadi kita punya unit jahit, walaupun kita tidak punya jurusan desain dan tetap busana, tapi kita punya alat jahitnya. Jadi seluruh siswi, ini khusus untuk santri putri atau siswi putri, nanti kita ajari ekstra menjahit yang pertama. Untuk yang putra itu adalah membuat sandal wudhu. Itu kita memiliki alatnya untuk produksi sandal wudhu yang memang siap untuk menerima pesanan dari seluruh manapun, dari pelosok manapun kita akan kirim. Selanjutnya yang ketiga adalah ya seperti sekolah-sekolah yang ini mempunyai ekstra drum band, kiroat dan sebagainya. Mungkin hampir sama dengan yang kita unggulkan itu adalah menjahit sama membuat sandal. Itu yang hari ini rame gitu di pasaran. Iya. Itu bisa menjadi ladang kewirausahaan Pak ya. Iya. Nah, tadi kalau kita ngomong di SMK As-Salam itu ada menjahit, kemudian ada lagi membuat sandal. Nah, tentunya di SMK kita ada kegiatan entrepreneur atau kewirausahaan. Nah, untuk kegiatan kewirausahaannya seperti apa Pak? Ataukah mungkin dari jahit sama sandal tadi atau ada yang lain? Jahit itu biasanya kita menerapkan yang dipakai siswa itu siswa sendiri yang buat. Jadi seragamnya kelas 1 itu yang membuat kelasnya kelas 2 sama kelas 3. Nanti naik yang kelas 1 naik kelas 2, nanti yang membuatkan siswa baru itu ya kakak kelasnya. Jadi kita selalu oper daripada sistem pembuatan tersebut, produksi tersebut. Kemudian kalau untuk sandalnya itu memang sudah dipasarkan Pak ya? Sudah dipasarkan. Mungkin nanti kedepannya kita menggunakan pariwisata yang ada di wilayah Trenggalek dulu, seperti Perigi, Pasir Putih dan sebagainya. Kita akan untuk kerjasamanya di sana. Okay. Selanjutnya Pak, kalau kita bicara tentang SMK, bicara tentang enggak SMK saja Pak ya, kalau kita bicara tentang sekolah menengah atas atau SMK, pasti dalam perjalanannya itu pasti punya tantangan-tantangan tersendiri. Nah, ini menurut Bapak selaku kepala dari SMK As-Salam Durinan Trenggalek, tantangan-tantangan apa yang ada di SMK As-Salam? Sebenarnya kalau dibuat tantangan itu tidak ada tantangan sebenarnya, tapi yang ada itu adalah kita bisa menciptakan banyak peluang, banyak jalur yang harus kita gunakan. Kalau mungkin tantangan kepada dunia industri, ya memang kita harus mengikuti aturan yang ada di dunia industri. Kalau tantangan dari siswa, mungkin kita harus memperketat siswa yang rodok dablek kan ada. Tidak hanya semuanya
jalur lurus semuanya siswa manut dan tidak. Iya, Harus pasti itu Pak. pasti ada yang rodok dablek sidik. Maka Iya. kita gunakan adalah bagaimana tantangan itu tersebut itu menjadi sebuah peluang buat kita. Iya, iya. Bagaimana kita menghadapi anak-anak yang Super punya super pandai. super pandai Super dan pandai. perlu apa Pak ya? Perlu perhatian khusus, ya. Seperti itu. Nah, kemudian Bapak, tentunya ini kan ada yang ketika kita berbicara tentang SMK Asalam Durenan, nah tentunya ada yang berminat di SMK Asalam Durenan Trenggalek. Nah, ini kan untuk pendaftaran calon siswa baru sudah dibuka ya Pak ya? Alhamdulillah sudah. Iya. Terus untuk cara daftarnya Pak mungkin bisa dijelaskan, datang langsung ke sekolah atau bisa online atau bagaimana? Ada dua sistem yang kita gunakan. Yang pertama adalah bisa daftar online dan juga bisa daftar langsung. Jadi ketika setiap hari kita juga ada bapak ibu guru yang piket. Nanti kalau datang langsung kita akan ajari bagaimana pendaftaran sistem online. Iya. Tapi intinya tetap online karena semuanya hari ini adalah menggunakan sistem online. Iya. Bisnis saja sekarang banyak online-nya. Iya, betul sekali. Kita tidur tiba-tiba paketannya datang kan. Iya. Kita sambil pesen, contohnya kita pesen batagor saja, itu kita di rumah nyangkruk tiba-tiba batagornya datang kan. Sistem kita juga harus menerapkan sistem online yang ada di pendidikan hari ini harusnya. Iya, betul sekali. Jadi mungkin bagi pemirsa KSTV semua mungkin ada yang berminat mendaftar di SMK Asalam, bisa daftar langsung secara online atau bisa datang langsung ke SMK Asalam Durenan jika ingin mengetahui bagaimana toh SMK Asalam Durenan Trenggalek dan di mana tempatnya SMK Asalam itu berada. Nah, selanjutnya Pak, kalau kita berbicara tentang siswa ya, pasti ada banyak sekali siswa yang seperti tadi Bapak sampaikan, ada siswa yang punya perhatian khusus, butuh perhatian khusus, ada siswa yang memang sudah tertib dan disiplin dari sananya. Nah, untuk menanggulangi itu mungkin sekolah penerapannya seperti apa? Mungkin membentuk tim tata tertib atau bagaimana? Kan hari ini pemerintah meramaikan petugas TPPK itu, Iya, itu TPPK. kan. Jadi kita juga membentuk tim satgas tersebut supaya apa, kedisiplinan siswa itu terjamin, tidak ada bullying di sekolah, tidak ada kasus kekerasan di sekolah. Kalau ada kasus kekerasan maka kita cepat segera menangani supaya cepat selesai. Iya. Pak, mungkin untuk yang terakhir ini ya Pak ya, mungkin Bapak bisa menyampaikan keunggulan apa di SMK Asalam Durenan Trenggalek itu seperti apa, sambil mengajak mungkin dari pemirsa KSTV semua di sini punya keponakan, punya saudara yang mungkin bisa sekolah di SMK Asalam Durenan Trenggalek. Monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah hadis bahwa man arodat dunya fa'ali bihilmi wa man arodal akhirah fa'ali bihilmi wa man arodahuma fa'ali bihilmi. Barang siapa yang menghendaki dunia maka dia akan mendapatkan dunia, dan barang siapa yang menghendaki akhirat maka dia akan mendapatkan akhirat, dan barang siapa yang menghendaki keduanya yaitu dunia dan akhirat maka dia akan mendapatkan dunia dan akhirat. Maka gabunglah di SMK Asalam karena menyiapkan untuk menjadi seseorang yang hidup selamat dunia dan akhirat. Terima kasih. Iya. Oke. Ke SMK Asalam Durenan Trenggalek adalah solusi untuk selamat dunia dan akhirat. Nah, untuk yang mau mendaftar bisa langsung klik link di bawah ini ya, untuk mendaftar online di SMK Asalam Durenan, juga bisa datang langsung ke SMK Asalam Durenan. Nah, hari ini kita bicara tentang SMK Asalam Durenan yang penuh dengan motivasi, penuh dengan inovasi, Penuh dengan fenomena. ya, penuh dengan fenomena. Dan di SMK Asalam juga ada kewirausahaan
yang nyata, yaitu ada mesin jahit, kemudian ada sandal jepit yang itu merupakan keterampilan yang diberikan kepada siswa. Nah, Bapak terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Bu Dewi. Iya, terima kasih atas kehadirannya di studio Biru KSTV Trenggalek ini, dan saya Dewi bersama Bapak Arif Rifai selaku kepala dari SMK Asalam Durenan Trenggalek mohon undur diri, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, para pemirsa kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Tidak ada kehidupan yang begitu indah kecuali kehidupan yang membuat kita menjadi orang-orang yang bahagia, menjadi orang-orang yang beruntung, baik itu di dunia dan di akhirat. Ada banyak hal yang menerangkan tentang manusia-manusia yang akhirnya menjadi beruntung. Ini kalau kami meneliti, membaca ayat Quran, ada kurang lebih 13 ayat yang menjelaskan manusia-manusia yang beruntung. Di antaranya adalah yaitu di dalam surat Al-Baqarah di awal ayat 5. Wa ulaika humul muflihun. Ulaika lahudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang di dalam hidayahnya Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini sebelumnya disebutkan, yaitu adalah mereka-mereka orang-orang yang mau beriman, mau sholat, mau menginfakkan hartanya, mau mempercayai kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan juga nabi-nabi sebelumnya. Itulah adalah orang-orang yang beruntung. Ada lagi ayat yang menjelaskan tentang dakwah, orang-orang yang mengajarkan ilmu, orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Itu Allah Ta'ala juga menyebutkan wa ulaika humul muflihun. Yang sebelumnya
adalah wal takum minkum min ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari faulaika humul muflihun. Dan harus ada sebagian umat yang selalu mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Ini juga oleh Allah disebutkan menjadi orang-orang yang beruntung. Ada lagi ayat-ayat Quran yang menjelaskan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Mereka juga disebutkan di ayat yang lain menjadi orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang menyantuni orang-orang miskin, orang-orang fakir, sanak saudara yang kekurangan, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi orang-orang yang beruntung pada dasarnya adalah mereka yang mau mengajarkan, mau menyebarkan kebaikan. Itu semua adalah orang yang beruntung dalam hal apa saja. Wa man saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Dawuhnya Allah, firman Allah di dalam ayat yang lain, barang siapa timbangan beratnya itu lebih banyak kebaikannya, faulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Inilah Quran menyampaikan kepada kita, yang tak lain adalah firman Allah yang kita harus percaya bahwa orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang menebar kebaikan apapun itu perbuatannya, yang penting itu mengandung kebaikan, entah berdakwah, entah berinfak, entah bersedekah, entah mengajar, yang semuanya itu adalah oleh Allah itu disebutkan, digolongkan menjadi orang-orang yang beruntung. Lebih jauh para pemirsa yang kami hormati, ada makalahnya Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali menyatakan manusia itu dibagi menjadi 3, yaitu salimun, orang-orang yang selamat, warabihun, orang-orang yang beruntung, dan yang ketiga orang-orang yang rugi. Orang selamat, katanya Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah menyatakan orang yang selamat adalah orang yang bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Itulah yang bisa menyelamatkan dia besok di akhirat dari siksa neraka. Yang kedua adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang beruntung, beliau menyatakan, adalah mereka-mereka yang bisa menambahi kebaikannya dari melaksanakan kewajiban-kewajibannya di dalam berbagai apapun. Dia adalah orang beruntung karena bisa menambah sunnah-sunnah atau lebih daripada sekedar kewajiban. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang rugi. Orang-orang yang rugi dunia dan akhiratnya adalah mereka-mereka yang berani meninggalkan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah para pemirsa yang harus kita pikir, bahwa yang beruntung akibatnya jadi baik, yang rugi akibatnya juga jelek. Kami kira itu para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan kita selalu mendapat bimbingan dari Allah, selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua selalu di dalam lindungannya Allah. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
SMK Islam 1 Durenan di Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. SMK Islam 1 Durenan sebagai SMK COE Center of Excellence tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Hadi Mukholis, Magister Manajemen, Kepala SMK Islam 1 Durenan. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, SMK Islam 1 Durenan tahun 2020 mendapat program SMK Center of Excellence SMK COE untuk wilayah Kabupaten Trenggalek dari Direktorat SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Kami bersyukur dan bangga dengan semangat ini SMK Islam 1 Durenan bertekad untuk terus mengembangkan utamanya jurusan OTKP, otomatisasi dan tata kelola perkantoran, dan jurusan BDP, bisnis daring dan pemasaran. Di samping itu juga sekaligus kami kembangkan 4 jurusan yang lain. Yang pertama teknik komputer jaringan TKJ, multimedia MF, animasi, dan akuntansi keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dr. Andi Haja Insiah selaku Ketua Jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran atau yang biasa disingkat dengan OTKP. Alhamdulillah, dengan adanya SMK COE Center of Excellence, kegiatan belajar mengajar di SMK Islam 1 Durenan lebih menyenangkan. Kegiatan praktek lebih real dan memberikan pengalaman kepada siswa sesuai standar juga. Dengan adanya SMK COE Center of Excellence, belajar menjadi lebih menyenangkan karena kita diajari langsung praktek sebagaimana dengan IDUKA, menjadikan kita lebih siap untuk terjun ke dunia kerja setelah lulus dari SMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Zalifah. Saya juga di kompetensi keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran dengan SMK COE atau Center of Excellence. Sekolah lebih menyenangkan, praktek sesuai dengan dunia kerja. Setelah lulus, saya siap kerja. Selaku Ketua Kompetensi Keahlian Bisnis Daring dan Pemasaran. Dengan adanya SMK COE atau Center of Excellence, kegiatan belajar lebih menyenangkan dan kegiatan praktek dilaksanakan dengan lebih real. Dengan berbekal keahlian atau pengalaman tersebut, siswa diharapkan setelah lulus langsung bisa dapat bekerja. Dengan adanya SMK COE, belajar menjadi lebih menyenangkan karena kita dipelajari langsung untuk praktek untuk terjun ke dunia kerja setelah lulus dari SMK. Dengan SMK COE, sekolah lebih menyenangkan, praktek sesuai dengan dunia kerja. Setelah lulus, saya siap kerja. Sebagai SMK COE, SMK Islam 1 Durenan telah melakukan beberapa kegiatan. Kegiatan penyelarasan dengan IDUKA, kegiatan penyusunan dokumen pembelajaran dan penjaminan mutu SMK COE, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan juga evaluasi pembelajaran SMK COE, guru magang di IDUKA.
Dengan magang guru di Iduka, pengetahuan dan keterampilan yang didapat guru akan diajarkan kepada siswa di SMK COE sehingga standar siswa yang lulus dari SMK Islam 1 Durenan sesuai dengan Iduka dan siap untuk bekerja. SMK Islam 1 Durenan mencetak kader bangsa yang berilmu, beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhib Asrori, SPDI MSI, Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Trenggalek, mengucapkan selamat dan sukses atas Grand Opening studio dan siaran KSTV Biro Trenggalek yang ada di SMK Islam 1 Durenan yang merupakan lembaga naungan PCLB Ma'arif Kabupaten Trenggalek pada hari ini. Semoga bisa membawa kemanfaatan dalam rangka pergerakan pendidikan di Nahdlatul Ulama, bersinergi, manfaati, barokahi. Dan yang terakhir, semoga dengan kegiatan KSTV yang ada di Trenggalek ini dapat memberikan dan mengupdate berita secara faktual, akurat, dan terpercaya, khususnya dalam rangka mendongkrak dan mengeksplorasi pendidikan yang ada di Ma'arif khususnya dan lembaga pendidikan pada umumnya di Kabupaten Trenggalek. Sukses, sukses, dan sukses. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahsun Ismail, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek, mengucapkan selamat dan sukses atas di launchingnya KSTV Biro Trenggalek di SMK Islam 1 Durenan. Semoga dengan Basnas bisa bekerja sama untuk sama-sama memberikan informasi kepada warga masyarakat tentang bagaimana upaya kita untuk membantu masyarakat yang tidak mampu agar dia bisa lebih sejajar dengan sesamanya. KSTV dan Basnas semoga bisa saling bahu-membahu untuk ikut membantu memakmurkan warga masyarakat. Selamat, semoga Allah meridhoi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Supriyanto, Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek, mengucapkan selamat atas dibuka dan beroperasinya KSTV Biro Trenggalek. Saya yakin kehadiran KSTV Biro Trenggalek akan semakin membuka akses layanan informasi, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Trenggalek. Sekian, sukses selalu KSTV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa KSTV, salam Pramuka. Yuk jelajah bumi Trenggalek bersama saya Aninda Nur Afifah. Pramuka, Praja Muda Karana, yang merupakan organisasi atau gerakan kepanduan sebagai wadah proses pendidikan di Indonesia, yang tentunya juga ada di SMK Islam 1 Durenan yang terhimpun dalam Askadewa, Ambalan, Sunan Kalijaga, Nyai Dewi Sarah. Kegiatan pramuka di SMK Islam 1 Durenan melatih generasi muda agar memaksimalkan potensi yang ada di dirinya, baik secara intelektual, spiritual, sosial, maupun fisik. Dalam kegiatan pramuka juga dikenalkan bagaimana kearifan lokal yang ada di Trenggalek. Di Ambalan Sunan Kalijaga Nyai Dewi Sarah, prosesi adat penyalaan api unggun menggunakan bahasa Jawa.
Mau tahu lebih jauh bagaimana keseruannya? Jangan kemana-mana, tetap di Jelajah Bumi Trenggalek. Satya Bakti, Dharma Bakti, Amalan Kalijaga. Ajang kegiatan pramuka rutin yang dilakukan Askadewa, Ambalan Sunan Kalijaga Nyai Dewi Saroh, Gugus Depan Trenggalek 04091 04092, Pangkalan SMK Islam 1 Durenan adalah Pertapa Dewa, yaitu Perkemahan Tamu Penegak Dewan Ambalan, yang di dalamnya dikenalkan bagaimana kegiatan di pramuka penegak harus mandiri, kreatif, dan inovatif. Anggota pramuka penegak juga terampil dalam membuat sebuah karya dari daur ulang sampah sehingga yang bernilai jual. Pramuka juga harus mengenal bagaimana budaya kearifan lokal yang ada di wilayahnya. Tali tampar gondelani, lintang songo waspadakno, sarambut ojo benggang. SMK Islam puniku Nahdlatul Ulama nyoto. Wah, demikian tadi pramuka di Ambalan Sunan Kalijaga Nyai Dewi Saroh yang mengingatkan kembali tentang permainan tradisional, kearifan lokal warisan leluhur, dan prosesi adat penyalaan api unggun menggunakan bahasa Jawa. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Aninda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.
bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita